Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar nih sahabat Siro dimanapun berada? Semoga sehat-sehat selalu ya. Senang deh kesempatan kali ini saya bisa berjumpa dengan sahabat Siro di acara kesayangan kita pastinya Basyiroh, Bincang Siroh ala isi dengan asik dan santai. Dan pastinya saya tidak sendiri dong. Di perbincangan kita kali ini ada dua sahabat saya yang kece-kece nih, ibu-ibu yang Masya Allah luar biasa. Dan tentunya teman-teman tidak asing lagi dengan tamu saya yang satu ini, yaitu ada Teh Noi. Assalamualaikum Bu Ino. Assalamualaikum Teh Noi. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Teh Noi, urusan rumah udah beres nih? Udah kelar Masya Allah, baru langsung keluar Iya. ya. Masya Allah. Dan ada satu lagi teman saya yaitu Mbak Yani. Assalamualaikum Mbak Yani. Waalaikumsalam Bu Ino. Masya Allah. Dari mana tadi nih Mbak Yani nih? Dari rumah. Dari rumah langsung ke sini nih. Iya. Menyempatkannya alhamdulillah. Iya dong. Ya. Nah, Teh Noi dan Mbak Yani, kalau kita kemarin lihat episode yang lalu itu kita berbincang tentang pemboikotan dan tahun kesedihan, betul ya? Iya. Betul. Nah, bincang kita kali ini masih ada nih hubungannya, yaitu perjalanan Rasulullah ke Taif. Nah, kalau kita lihat keluarnya pemboikotan ya yang dilakukan oleh orang Mekah kepada Rasulullah itu, Rasulullah berpikir begini, berarti Mekah ini sudah tidak bisa lagi kondusif untuk dijadikan pusat berkembangnya dakwah Islam, betul ya? Iya. Akhirnya Rasulullah harus mencari alternatif, betul? Iya. Untuk bagaimana Islam itu bisa berkembang. Akhirnya mencari alternatif pusat dakwah yang baru, begitu ya? Iya. Nah, apa sih ini hubungannya antara pemboikotan dengan perjalanan ke Taif? Bismillah. Seperti episode sebelumnya ya, saya menceritakan bagaimana peristiwa pemboikotan dan tahun duka. Apa hubungannya dengan perjalanan Rasulullah ke Taif? Betul. Otomatis ketika paman beliau meninggal, yaitu paman beliau wafat, yaitu Abu Thalib, perlindungan kepada Rasulullah itu lepas, melemah. Dan di sini kaum kafir Quraisy melihat celah untuk semakin melakukan intimidasi, persekusi. Dan Rasulullah sampai bilang beliau sangat tidak menyukai tindakan kaum kafir Quraisy dalam mengganggu beliau ya berdakwah. Nah, di situ Rasulullah berasumsi harus ada tempat alternatif lain sebagai basis dakwah itu ya, seperti yang tadi Bu Inung sampaikan. Maka Rasulullah melakukan perjalanan ke Taif seperti itu. Jadi seperti kita ketahui kan, pembela dan pelindung Rasulullah dari permusuhan kaum Quraisy ketika mendakwakan Islam itu kan hanya Abu Thalib ya. Dan setelah Abu Thalib wafat, itu nggak ada lagi pengganti beliau dari Bani Hashim. Sudah tidak ada lagi. Iya. Jadi tokoh yang senior dan sewibawa beliau itu udah nggak ada lagi. Ada Abbas, tapi Abbas itu kan masih terlalu muda, jadi tidak bisa menggantikan posisi beliau. Dan otomatis dengan semakin gencarnya, semakin kerasnya perlakuan kaum Quraisy kepada Rasulullah, karena nggak ada perlindungan lagi ya, ya Rasulullah berpikir, maka ini sudah nggak kondusif lagi sebagai pusat dakwah Islam. Seperti kita ketahui, hasil dari dakwah itu adalah pembentukan masyarakat Islami kan. Nah, karena nilai-nilai Islam itu kan tidak bisa diamalkan hanya individu-individu. Betul. Tapi hal itu sudah sangat sulit lah terwujud di Mekah. Makanya Rasulullah mencari alternatif lain, yaitu dengan melakukan perjalanan ke Taif. Masya Allah. Jadi ke Taif itu dalam rangka mencari tadi ya tempat baru, pusat dakwah baru untuk bagaimana Islam itu bisa berjalan, bisa didakwakan dengan tanpa intimidasi, tanpa ancaman, tanpa ketakutan gitu. Sedangkan di Mekah itu tidak bisa lagi. Makanya Rasulullah berpikir mana tempat yang bisa dakwah itu dikembangkan. Maka Rasulullah memilih Taif. Begitu ya. Kenapa ya Taif? Padahal banyak kan ya kota-kota lain yang bisa Rasulullah tuju untuk dijadikan pusat dakwah. Tapi kenapa Taif?
Ya, kenapa Taif? Pertama, ini adalah sebagai percobaan ya dari Rasulullah. Jadi memilih Taif itu bukan wahyu, tapi strategi. Ya, dari pemikiran beliau sebagai murni, ya? manusia ya. Dan di sini bisa terlihat betapa Rasulullah sangat cerdas dan jenius dalam mengatur strategi ya. Karena di samping alasan di atas, Taif itu juga jaraknya sangat dekat dengan Mekah. Jadi ada 3 kota penting di Hijaz, yaitu yang pertama Mekah sebagai jantungnya, yang kedua adalah Madinah dan jaraknya itu 450 km. Sementara Taif itu jaraknya 110 km, jadi paling dekat. Jadi Rasulullah juga melihat sisi strategisnya ya. Artinya gini, ada daerah yang dekat yang akan dipilih dulu dari ketimbang yang jauh gitu ya. Iya. Kan tadi ada Madinah gitu, kenapa nggak ke Madinah aja gitu kan. Tapi Rasulullah nggak langsung ke sana gitu ya. Tapi artinya beliau cerdas sekali nih ya, memilih tempat yang terdekat yang kira-kira ini berpotensi sepertinya gitu ya. Betul ya? Iya. Dan Rasulullah juga walaupun Mekah itu sudah tidak kondusif lagi sebagai pusat dakwah Islam, tapi Rasulullah juga masih mempertimbangkan Mekah, atau Mekah masih menjadi patokan. Nggak benar-benar ditinggalkan gitu ya. Jadi beliau berusaha untuk memecah kekuatan Mekah, gitu. Dan itu tadi ya, kalau dulu aku tuh mikirnya Rasulullah tuh ke Taif ya random aja gitu, udah deh ke Taif gitu Ya, kan, karena udah. itu tadi ya dekat gitu. Tapi ternyata setelah belajar sirah dan baca bukunya, Masya Allah loh, Taif itu luar biasa potensinya untuk dijadikan sebagai basis dakwah. Betul. Pertama itu tadi ya, letak geografisnya, alamnya, potensi sumber daya manusianya, juga potensi sistem sosialnya seperti itu. Dekat pula gitu ya, kan. seperti itu. Iya, dari segi selain itu kan Taif itu adalah kota pertanian dan perdagangan. Berarti dia produsen ya istilahnya. Ya, logistik Mekah itu tergantung sama Taif, dan sebenarnya sangat berarti juga untuk Hijaz secara keseluruhan, bukan hanya Mekah gitu. Coba bayangkan Bu Inong, kalau sampai Taif itu menerima dakwah Rasulullah, kan Mekah pasti ketar-ketir kan, karena kan pemasok logistik Mekah itu kan dari Taif. Dan Taif itu juga secara sosial ya, kan banyak tokoh-tokoh Mekah yang punya aset punya aset di Taif, dan Taif juga lah ya gitu ya. Tempat villa gitu istilahnya. Jadi kalau misalnya liburan musim panas, orang-orang kaya di Mekah tuh pasti liburannya ke Taif. Iya, karena memang Taif kan daerah sejuk ya. Kalau di airnya, sumber airnya melimpah, sumber pertanian, sumber alam seperti itu. Kalau di kita itu kayak Bogor kali ya. Puncak ya. Puncak gitu. Betul. Dan banyak juga loh tokoh Taif yang menikah dengan putri bangsawan Mekah, dan sebaliknya tokoh Mekah juga banyak yang menikah dengan wanita sakif gitu. Jadi memang Rasulullah tuh sangat gitu ya, mempertimbangkan dari segi strategis, dari politik, sosial, ekonomi. Maka sampai hubungan pernikahan pun juga itu menjadi salah satu ini. Jadi bukan sesuatu hal yang asing ya. Taif itu bukan yang negeri antah berantah yang nggak dikenal. Berarti sebenarnya Rasulullah juga itu dekat ya, Taif sama Mekah tuh ada hubungan seperti itu, dan hubungannya mungkin lebih kuat gitu ya. Nah gitu, secara ekonomi juga Bu Inong, kan kita tahu kan ada 3 pasar musim haji yang sangat terkenal di Mekah ya. Salah satunya pasar Ukas itu yang letaknya itu paling dekat dengan Taif itu. Pengelolanya juga itu berdua antara Taif dengan Mekah gitu. Jadi dari segi ekonominya kerjasama juga gitu ya, berkongsi lah ya. Gitu. Artinya tadi perjalanan ke Taif itu memang sudah diatur sedemikian rupa oleh Rasulullah ya, yang karena memang Rasul melihat Taif ini memiliki potensi besar gitu ya untuk tadi bagaimana Islam itu atau dakwah Islam itu bisa berkembang atau bisa menjadi, bahkan Taif itu menjadi pusat dakwah menggantikan Mekah tadi yang memang sudah tidak kondusif. Nah, kalau tadi sudah diceritakan begitu pentingnya perjalanan ini gitu ya, Rasulullah sampai membuat strategi yang demikian. Lalu namanya perjalanan kan nggak mungkin sendiri tuh. Iya kan?
Rasulullah itu kan biasa berjalan bersama-sama para sahabat kan ya, nggak mungkin apalagi perjalanan dengan tujuan yang Apalagi besar mencari ini nih. dakwah ya, itu kan bukan suatu hal yang sesederhana kecil gitu kan, gitu bukan ya. sesederhana yang kita Iya, bayangkan iya. gitu. Artinya kalau kita jalan aja mau ke mana gitu kan, Iya. kita harus memilih teman Iya. kita untuk kita bersama gitu Iya. dengan teman kita. Nah, kebayang saya Rasulullah itu pergi berjalan ke Taif lalu dengan tujuan yang sangat besar ya. Bayangkan mencari pusat dakwah Iya. baru itu kan besar ya, Iya, iya. bukan kecil loh gitu Iya. kan. Lalu ini nih menariknya nih, teman yang dipilih untuk Rasulullah. membersamai Iya. beliau dengan tujuan yang besar ini adalah kalau saya tidak salah itu Zaid ya. Zaid bin Harisah. anak Putra Tahu angkat semua ya, beliau. putra Anak angkatnya. Temennya sahabat Rasulullah itu banyak nggak sih? banyak ya. Banyak Ada kan? Umar, ada Abu Bakar, betul. tapi dipilihnya Yang dipilih kok Zaid ya? sedangkan itu- potensi yang lebih besar untuk menemani dakwah itu kan Betul, sebenarnya betul, bisa Abu betul, Bakar aja, Pak betul, Utsman ya. Betul. Kenapa kok bisa Zaid yang dipilih? Ini kan pasti ada rahasia yang sangat luar biasa, strategi yang sangat luar biasa sampai yang dipilih pun itu benar-benar yang Rasulullah itu pertimbangkan. Ya, jadi itu bagian dari strategi juga ya untuk mengecoh kaum kafir Quraisy. Kamuflase, betul? Kamuflase. Oh iya. Ketika Rasulullah malah memilih Zaid gitu, kaum kafir Quraisy diharapkan menganggap bahwa ini perjalanan dekat gitu, bukan perjalanan jauh, bukan suatu perjalanan yang membawa misi yang penting, yang Iya. besar gitu. Ini mungkin untuk pribadi. Mengecoh berarti Mengecoh ya, dan mengecoh. Lalu kita bisa bayangkan ya keadaan Mekah saat itu yang kaum kafir Quraisy terus mengawasi Rasulullah. Kan keadaannya tidak kondusif kan, otomatis Rasulullah itu selalu diawasi. Setelah pemberkatan itu ya, terus diikuti gerak-geriknya gitu. kemana aja Mana dilihat aja. pergerakan Nah. Rasulullah kemana gitu ya. Karena ini bagian dari strategi, jangan sampai kaum kafir Quraisy mencium apa sih yang akan Rasulullah lakukan. Nah, strateginya itu hanya Rasulullah membawa sampai Zaid. begitu ya. Iya, berarti Sampai kan sampai pemikiran Iya. saya nih nanti akan diawasi. strategi. Iya, Masya dengan mempertimbangkan keadaan saat itu, Rasulullah membuat planning yang luar biasa gitu. Bahwa cuma bawa Zaid hanya berjalan kaki. Masya Kan Allah. kaum kafir Quraisy akan berpikir bahwa Rasulullah tuh ini hanya perjalanan dekat karena Paling tidak dekat membawa aja. kendaraan dan perbekalan yang sangat banyak seperti itu. Iya, jadi jadi sebenarnya untuk mengecoh ya kaum kafir Quraisy bahwa perjalanan beliau itu nggak penting. Kan yang nemenin juga putra beliau. Beda kalau yang nemenin misalnya Umar, Abu Bakar, Umar atau Utsman gitu. Karena kan berjalan dengan siapa itu menunjukkan pandangan gitu kan. Iya. Betul. Setuju. Ya, dan kenapa itu juga bagian dari strategi beliau yang sangat luar biasa ya, karena perjalanan ke Taif itu ada penuh resiko, Bu Ino, karena kan berarti beliau itu melepas perlindungan kepada dari Bani Hashim dan Bani Muthalib gitu kan. Itu resikonya ketika gagal beliau Gak ada yang nge-backup istilahnya ya, gak ada yang melindungi kan, Gak ada yang otomatis kan. Iya. Betul. Jadi beliau benar-benar merencanakannya itu dengan Matang sangat lah. matang dan dengan tujuan sukses. Harapannya sukses. berhasil. Gitu. Optimis sekali kalau begitu ya. Optimis banget. Gitu. Nah, tadi yang dipilih adalah Zaid itu ternyata memiliki strategi Iya. ya, bukan hanya sekadar udah kamu ikut ayo gitu kan. Tidak, yang dipilih itu tepat gitu loh untuk membersamai beliau. Nah, ketika sudah diajak nih, kalau saya kan gitu ya, diajak jalan, sudah perencanaan, terus yang dipilih adalah Zaid. Jalanlah kan menuju ke Taif. Sampai di Taif itu ada apa? Nah, gini, karena tujuan perjalanan beliau ke Taif itu untuk menjadikan Taif sebagai pusat dakwah baru ya, menggantikan Mekah. Otomatis yang dituju pertama kali adalah tokoh-tokoh Taifnya. Di sini beliau menemui 3 putra Amr bin Umair Al-Thaqafi, yaitu Abdu Yalai, Mas'ud dan Habib. Nah, namun disayangkan sekali Bu Inong, ketiga tokoh tersebut menolak dakwah Islam. Ya, menolak mentah-mentah, tapi alhamdulillahnya nih tidak dengan
penolakan cara yang sangat keras karena tidak dengan fisik ya. tidak zolim. karena beliau itu karena ketika tokoh tersebut itu mempertimbangkan bahwa Rasulullah juga kan tokoh yang di belakangnya itu kan ada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Jadi tokoh Taif juga tidak mau bermusuhan dengan nggak mau ngambil Mekah, resiko istilahnya ya. gitu. Nggak mau dibentur-bentur Iya. berhadap-hadapan. Iya. Dan ketika secara politik tidak berhasil, beliau menggunakan rencana lain ya, yaitu beliau meminta kepada ketiga tokoh tersebut supaya keberadaan beliau di Taif itu dirahasiakan, supaya jangan sampai terdengar oleh kaum kafir Quraisy di Mekah. Kalau kedengaran memang kenapa ya? Ya karena Taif juga kan nggak mau mengambil resiko juga gitu. Jadi gitu. Baik. di samping itu juga beliau minta izin kepada tokoh Taif tersebut untuk mendakwahkan Islam kepada masyarakat. Jadi kalau ketika tokoh tersebut tidak mau menerima Islam nggak apa-apa lah. Rasulullah masih berharap nih ya, lapisan masyarakat yang terbawah masih berusaha di masyarakat gitu, biarinlah di pasar gitu kan ya. Iya. Kita coba di pasar, di masyarakatnya seperti apa. Dan beliau itu aktif mendatangi pemuka-pemuka Taif, namun ditolak juga. Dan beliau menyampaikan dakwah kepada masyarakat bawahnya itu dengan mendatangi pasar. Karena pasar ini kan pusat keramaian ya. Jadi udah banyak orang lah gitu kan. Namun dari pasar ini juga akhirnya keberadaan beliau di Taif itu tercium oleh Mekah dari hubungan perdagangan. Ini nggak mungkin kalau nggak tercium ya orang seramai itu, apalagi hubungannya Taif dengan Mekah itu kan kuat sekali ya. Akhirnya ketiga tokoh Taif itu juga khawatir ya, karena bagaimanapun juga mereka juga masih mempertimbangkan kepentingan dengan Mekah. Akhirnya mereka berusaha untuk mengusir Rasulullah lah ya, tapi tidak dengan tangannya sendiri. Jadi menyuruh para perusuh lah atau preman ya gitu. Dan akhirnya Rasulullah diganggu lah, bahkan sampai pada tahap diintimidasi dan disakiti ya, sampai terluka ya. Padahal Zaid sendiri kan berusaha jadi tameng Rasulullah saat dilempari batu gitu, tapi kena pukul juga dong berarti ya, sampai berdarah kepalanya sampai berdarah karena beliau kan melindungi Rasulullah. Pastilah ya. Rasulullah sendiri tumitnya itu sampai berdarah-darah kena batu dan sambil diteriaki. Itu di pasar ya? Iya, sambil diteriaki terus dilemparin batu. Sungguh sangat sedih ya, menyedihkan, dan itu suatu kesedihan dan dipermalukan ya. Dipermalukan berat banget Rasul. Sampai Rasul menceritakan ke Aisyah kan, tadi ditanya Aisyah saat yang paling berat ya itu saat itu. Iya, bahkan kita tahu juga kan di Uhud sebagaimana beratnya ya, tapi lebih ternyata Rasul bilang yang paling berat itu saat di Taif. Sampai Rasulullah itu nggak sadar ya, sampai berjalan sejauh 6 km dengan lemparan batu dan cacian hinaan dari penduduk Taif itu, sampai beliau akhirnya keluar ya, berhenti dan beristirahat di bawah pohon anggur di kebun anggur milik Utbah dan Syaibah binti Rabi'ah. Beliau orang Quraisy yang mempunyai aset di Taif. Nah, ketika di kebun anggur itu, milik kan mereka juga lihat kan peristiwa itu, mereka juga ada rasa iba sama Rasulullah, lalu menyuruh budaknya yang bernama Adas untuk memberikan anggur. Nah, dari situlah peristiwa masuknya Adas masuk Islam. Dan Masya Allah itu juga menjadi salah satu yang menghibur kesedihan beliau. Lebih istilahnya kalau di buku itu diceritakan itu lebih berharga dari satu ekor unta merah gitu. Walaupun keislaman seorang budak ya. Karena dalam Islam itu kan nilai keislaman seseorang itu bukan dilihat dari level strata sosial dia di masyarakat. Ketika dia beriman itu levelnya udah tertinggi. Iya, Masya Allah. Makanya kita nggak boleh pilih-pilih juga ya. Betul. Dan Mbak Yani, saya tuh kebayang tadi ya, diintimidasi sampai sedemikian berdarah-darah keluar dari Taif ya.
kalau saya tidak salah itu kan sampai berhenti di tempat ya, saking karena kan tadi berangkat dengan harapan tadi apa berhasil, optimis. Kenyataannya ternyata tidak sukses, bahkan mungkin di luar ekspektasi Rasulullah, sampai dia apa dipukuli, diintimidasi, sampai diusir gitu kan, sampai berdarah-darah. Itu kan berbanding terbalik dengan harapan, dengan kenyataan gitu kan. Maka kalau kita lihat keluarnya Rasulullah itu dari Taif itu kan perasaannya itu gimana ya? Sedih banget kan. Gimana sih kalau Teh Noem, Mbak Yani berharap akan sesuatu hal sukses, terus kenyataannya tidak, itu kan sedih banget. Gitu, sedih gitu kan. Itu yang dirasakan Rasulullah gitu kan, sampai akhirnya Rasulullah tadi duduk di kebun anggur gitu kan ya, akhirnya mendapatkan hadiah penghibur dari Allah dengan masuknya Adas, masuk Islamnya Adas gitu kan ya. Kalau saya lihat begini nih, ini kita ngobrol nih ya, ini analisa saya gitu kan ya. Ternyata penolakan Taif itu semerta-merta bukan karena narasi Islam yang dibawa oleh Rasulullah ya. Karena kalau dilihat tadi pemuka-muka Taif itu sebenarnya mempersilahkan loh. Saya menolak, kami menolak. Tapi ketika kalau Rasulullah minta silakan aja, artinya kan masih ada kesempatan atau memberikan kesempatan gitu kan. Artinya di sini dilihat penolakan Taif itu karena tadi nggak mau berhadapan-hadapan dengan Mekah yang sebagai tadi yang kita lihat tadi, kita dengarkan hubungannya itu kan sangat erat sekali gitu kan, sampai ekonomi segala macamnya yang kalau nanti mereka berhadapan-hadapan udah habis nih saya, kalau beliau kalau mereka menerima gitu dakwanya Rasulullah, ya udah deh nih gitu kan ya. Nah artinya ada sesuatu yang tadi kita pahami ya, penolakan itu tadi bukan semerta-merta karena tadi itu ya, tapi lebih kepada apa ya namanya tuh, nggak mau ngambil resiko aja sih, nggak mau rugi gitu. Betul. Nah cari aman. Benar-benar cari aman. Nah kalau kita lihat dari perjalanan tadi ya, dimulai dari pemilihan tempatnya, pemilihan teman untuk membersamai Rasulullah, sampai apa yang terjadi di Taif itu, apa yang kita bisa gali nih terkait dengan hikmah dari perjalanan Rasulullah ini. Sebenarnya banyak banyak. Selalu sih apapun yang Rasulullah lakukan, Rasulullah perbuat tuh pasti hikmahnya banyak banget buat umatnya. Kalau dari perjalanan Taif ini, yang pertama yaitu harus selalu optimis dan berdoa kepada Allah gitu, berserah diri kepada Allah, apalagi dalam melakukan perjalanan yang, dan Rasulullah melakukan itu. Walaupun hatinya sedih gitu kan, Masya Allah, tapi Rasulullah berserah diri. Walaupun pastilah Rasulullah tuh ditolong Allah gitu, tapi kita tetap berserah diri, tetap optimis, tetap berdoa gitu ya, tetap berdoa. Lalu yang kedua yaitu Rasulullah melakukan ikhtiarnya sesuatu yang bisa kita teladani. Beliau itu pasti ditolong, dikasih mukjizat, tapi Rasulullah nggak mengandalkan itu. Beliau tetap berjalan kaki, tetap berstrategi, berencana gitu. Nggak yaudah gimana Allah aja, nanti juga Allah nolong, nggak seperti itu gitu. Ikhtiarnya maksimal gitu. Jadi bisa kita contoh dan ketika mengalami rintangan lakukan alakum fi Rasulullah uswatun hasanah itu ketika beliau menghadapi rintangan, beliau juga tidak menyalahkan apa yang beliau timpa ujian-ujian itu. Beliau tetap fokus. Malah beliau mengakui bahwa beliau lemah dari doanya bahwa beliau lemah, beliau belum semaksimal mungkin berupaya seperti itu. Jadi beliau juga fokus bahwa rahmat Allah dan nikmat Allah itu lebih besar dari ujian. Tetap optimis, tetap semangat. Ketika plan A tidak bisa, pindah ke plan B. Perencanaan harus ada plan A, perencanaan. Beliau itu walaupun sangat menderita baik secara fisik maupun hatinya karena dipermalukan di Taif itu, namun beliau tuh ridho asal Allah ridho, ikhlas gitu. Ikhlas. Itu dari doanya Rasulullah tuh di ujung itu kan ada kan. Asal engkau ridho. Dia beliau nggak peduli gitu. Jadi yang tadi itu dihinakan, dipukul, diintimidasi itu asal Allah ridho aja, nggak apa-apa gitu ya, gitu nggak sih kira-kira? Udah yang lain nggak masalah gitu, nggak masalah, Masya Allah. Seberat apapun gitu, beliau nggak fokus di ujiannya itu kita belum seberapa itu penyemangat banget maksudnya itu dan namanya untuk berkontribusi dalam menyebarkan Islam itu sedikit apapun
ketika kita pasti menerima penolakan ya jangan biasa tuh kita kalau mungkin jangan dakwah di jangan rumah baper lah ya, gitu ya. tetangga gitu atau di rumah kita sendiri gitu ya, ketika kita berdakwah jangan berputus asa gitu kan, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Dan di sini juga bisa terlihat betapa besar kasih sayang beliau kepada umatnya. Betapa beliau sangat disakitin secara fisik dan hati, namun ketika ada tawaran dari malaikat penjaga gunung untuk menimpakan azab kepada mereka, tapi Rasulullah memilih jangan. Berarti Rasul itu visioner ya, malah menganggap suatu saat mendoakan, berharap berdoa, ada yang memperjuangkan Islam, beriman dan memperjuangkan Islam dari penduduk Mekah itu dan yang menyakiti beliau ya. Kan beliau berkata, sekalipun saya berdakwah tidak ada yang akan memeluk Islam, saya akan tetap berdakwah. Masya Allah. Yaitu berharap dari anak cucu walaupun mereka ya nanti akan saat Rasul hidup, tapi generasi berikutnya ada yang seperti itu. Visioner, optimis. Lagian juga kalau tadi ya. Lagian kalau misalnya malaikat penjaga gunung itu menimpakan gunung kepada mereka, binasa semua, nanti siapa yang akan didakwain? Siapa yang akan melanjutkan dakwah gitu kan? Iya. Masya Allah. Jadi lembut banget ya Rasulullah. Masya Allah lah, akhlaknya luar biasa. Aduh, nggak ada habis-habisnya memuji beliau. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena masih jauh banget ya rasanya kita ya. Tapi kalau dilihat dari dakwahnya beliau itu, yang bisa kita ambil itu kan bahwasannya sabar ketika kita menemukan hambatan. Dan satu loh yang tadi mungkin kita terlupa nih, ternyata ada penghibur di antara yang kesusahan, kesedihan itu. Penghiburnya apa tadi, siapa? Budaknya masuk Islam. Kalau kita bisa simpulkan ada 4 tuh tadi. Jin ya. Para jin ya tadi masuk Islamnya ada, ditawarkannya. Ya, pertolongan tuh ya. Iya. Artinya di sela-sela nanti ujian pasti ada pertolongan. Nah, kita tuh kadang-kadang nggak fokus di situ fokus ya. Ke situ. Kita fokusnya apa pada ujiannya aja nih, pada masalahnya. Tapi melupakan yang tadi, yang ternyata itu menjadi Allah. Kalau kita lihat Rasulullah saja gitu loh, dari episode dakwah Rasulullah itu kan pasti ya, bukan pasti ya, maksudnya ada gitu loh, penghibur-penghibur yang Allah kirim kepada Rasul dan para sahabat untuk membesarkan hatinya Rasulullah dan para sahabat bahwasanya inilah dakwah, tapi tenang, aku bersama Allah pasti gitu kan ya. Nah itu yang kadang-kadang kita tuh masih suka lupa ya, bukan kadang-kadang bukan lupa lagi, malah enggak. Makanya kita terus belajar sirah. Pentingnya belajar sirah. Masya Allah. Semangat dan optimis. Masya Allah ya, begitu hikmahnya sangat luar biasa. Mudah-mudahan hikmah ini benar bisa kita praktekkan, apalagi nih kita yang baru belajar dakwah. Kita nih yang mungkin berdakwah berkontribusi berdakwah di keluarga, di tetangga mungkin ya, sama anak sendiri juga. Ya, berarti hikmah ini harus kita pakai. Bahwasanya optimis, berharap sama Allah ya, terus apalagi kasih sayang. Mendepankan kasih sayang. Mudah-mudahan dengan begitu Allah berikan jalan hidayah. Visioner tadi ya. Masya Allah, selalu menarik ya. Kalau ngobrolin Rasulullah itu nggak ada habis-habisnya. Ini pasti pengen lanjut nih, kayaknya nih muka-muka pengen ngobrol lagi nih kayaknya. Ya nggak, Mbak Yani selanjutnya deh. Mbak Yani akan habis-habis. Masya Allah. Terima kasih banyak ya sudah mau hadir di Basyiro di episode Perjalanan Taif ini. Tenoi, terima kasih banyak. Sama-sama, sehat-sehat. Insyaallah dimudahkan segala urusannya. Amin. Keluarganya juga sehat. Mbak Yani juga begitu. Sama-sama Bu Ino. Masya Allah, terima kasih. Sahabat pencinta sirah, alhamdulillah saya terpaksa harus mengakhiri nih bincang-bincang sirah kita hari ini. Dan mudah-mudahan ya teman-teman semua atau sahabat sirah dimanapun berada tidak akan bosan-bosan subscribe, like, komen ya channel Basyirah kesayangan kita, karena rugi deh kalau nggak ngikutin Basyirah, karena sosok mulia ini sedang kita bincangkan. Maka kalau kita tidak mempelajarinya lebih jauh, rugi deh ya. Maka jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk memberikan dukungan ya, karena like dan komen dan subscribe-nya sahabat Sirah itu menjadi motivasi untuk kita lebih baik lagi. Cukup demikian. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa.